mulai. Saya mulai. Baik, selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Ibu. Nih sepertinya suasana hati lagi tidak baik nih. Biasanya itu saya lihat Pak Abdul nih semangat sekali, tapi ini hari ini saya lihat agak-agak seperti mendung begitu. Tidak Ibu, biasa-biasa nih. Kira-kira ada persoalan apa Ibu panggil saya untuk kita bertemu? Ada masalah yang bisa kita selesaikan? Minta maaf Pak Abdul. Ini saya dengar kemarin Pak Abdul ada sesuatu dari kepala sekolah dan pengawas kan? Oh betul Ibu, kemarin ada panggilan dari kepala sekolah dan pengawas terkait dengan supervisi yang sudah dilakukan kepada saya pada hari Kamis minggu lalu. Pada saat melakukan supervisi di kelas itu pengawas mendapatkan beberapa atau memberikan beberapa catatan yang saya rasa itu mungkin sudah saya lakukan, tetapi mungkin dirasa masih kurang oleh pengawas sehingga dia memberikan beberapa catatan yang membuat saya merasa terganggu dengan catatan tersebut, sehingga dan juga catatan tersebut diberikan kepala sekolah sehingga kepala sekolah memanggil saya untuk mengklarifikasi atau memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan ketika pengawas masuk di dalam kelas itu. Itu kalau boleh tahu, kira-kira apa ya? Yang sampai itu juga bisa untuk kita pembelajaran, kita juga nanti supervisi nih, kita lihat tahu dari Pak Abdul duluan tuh. Ya kemarin terkait dengan yang supervisi yang dilakukan oleh pengawas di dalam kelas itu, pada saat melakukan supervisi itu kepala sekolah mungkin melihat beberapa ada sumber ketika saya menggunakan sumber belajar yang ada di dalam kelas, sumber belajar tersebut mungkin dirasa tidak pas oleh pengawas karena saya menggunakan berbagai macam buku sumber yang saya rasa buku sumber tersebut itu sudah bisa mewakili sumber-sumber lain yang saya gunakan ketika kegiatan pembelajaran saya, tetapi mungkin buku sumber yang saya pakai ini ketika dilihat oleh pengawas itu dia merasa bahwa itu tidak pas begitu Ibu. Itu sumber itu tidak pas dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, padahal menurut saya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan buku sumber itu sudah pas, tapi karena entah ada mungkin ada hal-hal lain yang dirasa oleh pengawas itu tidak pas, sehingga ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku sumber tersebut dia merasa kurang, sehingga pada saat di akhir supervisi yang dia lakukan itu dia memberikan beberapa catatan yang saya rasa bagaimana ya, yang saya rasa tidak, padahal itu sudah saya buat tetapi pengawas bilang itu belum pas. Saya rasa sudah pas tapi pengawas bilang itu belum pas, sehingga itu menjadi beban untuk saya sehingga mungkin catatan itu juga diberikan kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah memanggil saya untuk menanyakan hal tersebut pada saya, Bu. Seperti itu. Oh, begitu ya. Terus ini, maksudnya Bapak Kepala sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau Bapak Kepala sendiri entah mungkin karena sudah diceritakan terlebih dahulu oleh pengawas atau seperti apa, Bapak Kepala juga menyampaikan kepada saya bahwa buku sumber yang saya pakai itu sebenarnya tidak pas juga, sehingga harus ditambah, harus tambah lagi buku-buku sumber yang lain, bukan hanya buku sumber yang ada itu yang dipakai, tapi harus menggunakan buku-buku sumber yang lain. Padahal saya rasa buku sumber yang saya pakai itu sudah sesuai dengan kemampuan saya ketika saya mencari berbagai referensi terkait dengan sumber-sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Saya rasa sudah pas, tetapi mungkin ada dirasa masih kurang baik itu oleh pengawas maupun kepala sekolah, sehingga kepala sekolah memanggil saya untuk bisa bagaimana mencari referensi-referensi lain atau buku-buku lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan dalam kelas Ibu.
Hmm. Ini Bapak Abdul, kira-kira saya mau tahu dulu, Bapak Abdul ada pakai buku yang mana? Yang kita ada pakai di sekolah banyak-banyak itu, kok Bapak Abdul pun buku sendiri? Buku yang saya pakai Ibu sama saja, sama dengan yang seperti kita ada pakai, kemudian ada beberapa referensi lain, buku-buku lain yang saya pakai, kemudian saya gunakan ketika kegiatan pembelajaran, di mana buku-buku tersebut saya merasa itu sedikit lebih lengkap daripada buku-buku yang kita ada pakai ketika kegiatan pembelajaran dalam kelas Ibu. Sehingga mungkin itu yang jadi persoalan yang sehingga pengawas itu merasa itu sesuatu yang harus dipersoalkan, padahal sebenarnya itu merupakan inovasi atau kayak referensi tambahan yang harus kita pakai untuk selain menambah kita punya wawasan terkait dengan pembelajaran, bisa juga digunakan untuk menambah wawasan dari peserta didik yang kita ajar. Oh, saya paham sekarang. Berarti Bapak Abdul punya tuh, Bapak Abdul sudah mengarah di inovasi ya. Jadi kita tidak ini fokus di satu buku saja, tapi bisa ambil sumber-sumber lain untuk kita tambah begitu. Tapi mungkin saya punya pemikiran tuh, jangan sampai Bapak pengawas ini dia menginginkan kita pakai buku yang itu diharuskan sekolah punya tuh untuk banyak setiap anak, setiap siswa satu tuh buku pembelajaran yang dari Dikbud tuh. Mungkin Bapak pengawas maksud itu mungkin. Ya mungkin juga, mungkin dia maksud itu, tapi kalau kita lihat buku yang ada yang kita bagi ke peserta didik, yang kita bagi ke siswa itu kan, buku itu mungkin itu bagus sih, cuma tidak lengkap ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku tersebut sebagai kita punya referensi, itu kan dalam pengamatan saya atau ketika saya mempelajari buku tersebut itu kan saya rasa masih kurang lengkap, karena di dalamnya itu tidak diberikan atau tidak ada penjelasan-penjelasan yang konkret, kemudian kita harus kemudian dia langsung memberikan tugas atau memberikan latihan terkait dengan buku yang terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan, sedangkan kita harus memberikan penjelasan kepada murid terlebih dahulu supaya murid bisa paham, baru kita bisa kasih latihan ataupun kita kasih tugas ketika mereka kerja untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Tidak bisa langsung kita kasih tugas, lihat dalam buku habis itu langsung tugas kan tidak bisa. Kita harus ada penjelasan. Makanya buku yang saya lihat yang sementara kita pakai ini kan tidak ada penjelasan konkret terkait dengan materi yang kita akan pelajari. Hanya langsung dikasih tugas, diberikan tugas saja. Sehingga saya mencari buku lain untuk menjadikan referensi saya, kemudian mencari materi-materi yang bisa atau yang relevan dengan buku yang ada atau yang sementara kita pakai, Ibu, begitu. Ini berarti ya, ini sudah kita agak sedikit ini karena biasa dengan pengawas kan agak ini ya, pengawas pun keinginan lain, kita punya kepinginnya lain ya, kita punya niat nih sebenarnya baik sekali, kita kan untuk kembangkan kita sendiri toh. Cuma mungkin apa yang Bapak pengawas inginkan tuh, ini mungkin kepikiran dari saya saja. Mungkin dari Bapak pengawas pikir bilang, mubazir kalau ini buku-buku cuma taruh saja, beli datang terus taruh saja, anak-anak tidak pakai. Terus ini, jangan sampai Bapak Abdul ada bikin LKPD untuk anak-anak. Baik, kalau LKPD memang saya buat, Ibu, cuma selain LKPD kan tidak mungkin kita hanya pakai LKPD saja, kan tentunya kita ada sumber-sumber lain yang kita pakai, seperti buku pegangan yang seperti sudah tadi saya sampaikan itu. Kemudian selain buku yang kita pakai kan tidak cuma satu, pasti ada banyak, ada buku-buku lain yang kita harus pakai untuk menambah kita punya wawasan terkait dengan materi yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi selain LKPD, buku-buku yang dipakai itu bukan hanya satu, ada buku-buku lain yang dipakai, sehingga kita tidak punya satu sumber saja, kita yang memiliki berbagai sumber untuk kegiatan pembelajaran yang nanti kita lakukan di kelas, sehingga dengan menggunakan berbagai sumber yang ada kita bisa
melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik ketika berada di dalam kelas itu. Begitu. Itu waktu Bapak Abdul kasih ini pas Bapak pengawas omong terus, Pak Abdul juga tanggapi begitu ya, mungkin menjelaskan di Bapak pengawas, itu, Bapak pengawas punya respon tuh kira-kira bagaimana? Baik, pada saat selesai kita melakukan kegiatan supervisi dalam kelas, kemudian Bapak pengawas menyampaikan hal-hal yang ditemukan ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu, mungkin saya tidak tahu dia punya raut wajah itu menandakan apa, tapi ini menurut penglihatan saya ketika saya melihat dia punya raut wajah dan pada saat menyampaikan masukan terkait dengan supervisi yang sudah dilakukan itu, dia mungkin merasa tidak suka dengan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin dia maunya dia itu kita harus mengikuti atau kita menggunakan referensi yang sudah ada di dalam buku paket yang ada di sekolah itu. Kita tidak perlu atau tidak harus mencari referensi lain ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dalam kelas. Jadi maunya dia itu hanya pakai satu buku saja. Sedangkan kalau kita pakai satu buku saja, ya jelas kita hanya akan berada di situ-situ saja. Kita tidak akan maju ke depan. Kita akan tetap berjalan di tempat. Sehingga dari pandangan saya, dari pikiran saya harus membuat suatu perubahan dengan cara apa? Ketika hanya ada satu referensi atau satu buku saja yang kita pakai dalam kelas, tentunya tidak akan efektif. Ketika kita melakukan pembelajaran dalam kelas, kita harus mencari referensi-referensi lain sehingga kegiatan pembelajaran dalam kelas itu bisa berjalan dengan efektif. Kemudian murid juga bisa paham apa yang kita sampaikan. Tidak hanya kita kasih datang, masuk, absen, berdoa, kasih tugas. Kan tidak begitu. Kita harus ada penjelasan sedikit terkait dengan materi yang sudah kita atau yang akan kita ajarkan kepada mereka. Begitu. Itu sih. Jadi waktu Bapak pengawas bilang terus ini Pak Abdul justru kasih maksudnya sudah menanggapi Bapak pengawas punya omongan. Itu dari situ langsung dia tersinggung atau bagaimana? Ketika saya menyampaikan hal tersebut kepada Bapak pengawas, dia rasa entah, saya tidak tahu dia tersinggung atau tidak, tapi dia hanya bilang baik-baik saja. Dia tidak bilang nanti begini, dia hanya bilang baik-baik saja. Tapi menurut saya kalau dia bilang baik ya pasti baik, atau tidak mungkin tidak baik, kan begitu. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa kalau sudah pakai satu buku, berarti itu buku saja yang dipakai. Tapi berdasarkan penjelasan yang saya berikan kepada dia, mungkin dia bilang baik, semoga baiknya dia itu dia bisa terima apa yang saya bilang itu. Semoga dia bisa terima sehingga ketika nanti dia melakukan kunjungan berikutnya atau melakukan supervisi berikutnya lagi dan melihat saya menggunakan berbagai sumber atau berbagai buku referensi yang ada, dia bisa terima dan dia bisa memberikan masukan yang baik lagi kepada saya, tidak dengan memberikan atau tidak suka terhadap apa yang saya lakukan, tapi dia memberikan masukan atau dia suka terhadap apa yang saya lakukan sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain juga, begitu. Iya. Terus ini jadi waktu Bapak pengawas di depannya Bapak Abdul waktu supervisi begitu bilang baik-baik, tetapi nanti di akhirnya di kepala sekolah ternyata ada catatan ya. Iya, catatan. Kalau menurut Bapak Abdul sendiri dia punya hasil belajar bagaimana? Dia perbedaan dengan kita pakai buku yang ada di sekolah tuh dengan ini buku yang Bapak Abdul sendiri buat. Ya pokoknya rangkuman dari beberapa buku begitu. Kalau menurut saya jelas perbedaan pasti ada lah, tidak mungkin tidak, karena kalau kita hanya menggunakan satu sumber belajar saja, tentunya seperti yang saya bilang tadi, kita hanya akan berada di situ-situ saja, kita tidak akan maju ke depan, kita hanya akan berdiri di tempat. Tapi ketika kita menggunakan berbagai macam referensi, kemudian kita merangkum, dibuat dalam satu bahan ajar, tentunya pasti apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh murid dan kita bisa melangkah maju sedikit lebih maju ke depan. Karena kalau kita menggunakan satu referensi saja, tentunya kita hanya berada di situ-situ saja, kita hanya memberikan, tidak ada penjelasan terkait materi, kita langsung masuk di
tugas. Mungkin memang kita ada penjelasan, tetapi penjelasannya itu kan kita yang hanya lihat dia punya ringkasan dari dia punya tugas itu baru kita tahu, oh ini tujuannya seperti ini, nanti harus buat begini, nanti harus buat begitu. Tetapi penjelasannya secara umum detail terkait dengan materi itu kan tidak ada. Sehingga kita harus membuat rangkuman, harus membuat bahan ajar yang kita ambil dari berbagai referensi. Tidak hanya satu referensi saja, tetapi kita harus ambil dari berbagai referensi, berbagai macam buku, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut bisa efektif. Efektifnya untuk kita, efektif juga terutama untuk peserta didik. Apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menjadi contoh, bisa menjadi contoh untuk teman-teman lain. Dengan kita membuat bahan ajar, tentunya teman-teman lain akan melihat bahwa tidak hanya satu buku yang kita pakai, tetapi kita harus menggunakan berbagai macam buku, berbagai macam referensi untuk meningkatkan proses atau meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas itu. Itu terus saat supervisi begitu tuh, anak-anak punya respon di pembelajaran bagaimana? Maksudnya ya kita lihat maksudnya sekalipun Bapak pengawas ini tanggapannya begitu, tetapi maksudnya kita juga bisa lihat tuh anak-anak di kelas seperti apa. Kalau Dompu respon lebih senang timbang pakai itu buku yang satu saja, itu kan maksudnya bisa juga jadi gambaran toh, gambaran perbandingan. Nah, jadi maksudnya itu juga nanti untuk kita guru-guru yang lain juga begitu. Jadi nanti kita lihat kita pun kelas kan saat di supervisi terus ada tanggapan begitu kan kita juga bisa omong-omong sedikit begitu toh. Kalau Bapak Abdul sendiri bagaimana? Anak-anak di kelas bagaimana? Baik, perbedaannya cukup terlihat Ibu ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran yang hanya menggunakan satu sumber belajar saja dengan kita menggunakan berbagai macam sumber belajar dari berbagai referensi, itu perbedaannya sangat terlihat. Ketika kita atau pada saat menggunakan satu sumber belajar saja, kualitas pembelajaran kita terasa tidak efektif karena kita hanya menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas, dan tugas. Sedangkan mereka tidak paham kira-kira tugas yang diberikan ini untuk apa, maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Sehingga saya berusaha atau saya mencoba untuk merubah cara atau merubah sumber belajar saya, mengganti sumber belajar saya dengan berbagai referensi yang ada, bukan hanya satu referensi dari buku yang kita pakai, tetapi mengambil dari berbagai macam referensi yang ada, sehingga pada saat saya menggunakan berbagai macam referensi terlihat bahwa peserta didik itu lebih antusias atau lebih semangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, di mana pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam referensi itu, tentunya kegiatan pembelajaran itu terlihat lebih terarah. Jadi pada saat kita masuk, kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita menyampaikan walaupun hanya sedikit, kita menyampaikan inti materi yang akan kita pelajari, kemudian sedikit penjelasan terkait dengan materi tersebut, lalu kita memberikan tugas, sehingga pada saat kita memberikan penjelasan dan tidak memberikan penjelasan terlihat perbedaan. Ketika kita memberikan penjelasan, mereka lebih paham untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Sedangkan pada saat tidak memberikan penjelasan, hanya menggunakan satu referensi saja, mereka terlihat bingung. Kira-kira kita mau buat apa? Ini apa yang kita mau kerja? Itu terlihat pada saat hanya menggunakan satu referensi, dan juga perbedaannya itu terlihat ketika kita menggunakan referensi yang banyak. Jadi dia punya intinya perbedaannya adalah ketika menggunakan referensi yang banyak, peserta didik terlihat lebih senang melakukan kegiatan pembelajaran. Ketika kerja tugas juga lebih senang, mereka bisa tahu, oh tugasnya seperti ini, maksudnya seperti ini, lebih paham. Kemudian kalau hanya satu berarti jelas itu mereka tidak paham. Mereka hanya asal-asal kerja saja, yang penting kumpul begitu. Cuma satu sumber. Iya. Iya. Terus ini ya dari Bapak Abdul kan sudah begitu. Mungkin saya juga sepakat lah kalau inovasi ini saya juga sepakat karena saya juga buat seperti Bapak Abdul buat. Nah sekarang ini yang kita hadapi adalah pemikiran dari pengawas. Kita mungkin tidak sama persepsi tentang bagaimana kita bikin modul ajar. Apakah harus satu buku yang dari Dikbud kasih itu yang lurus-lurus kita pakai, atau kita bisa ambil dari lain. Nah ini misalnya
ini dari Bapak Abdul sudah rasakan seperti itu. Kira-kira nih ke depannya, kan Bapak Abdul sudah ditegur kepala sekolah, atau kepala sekolah mungkin juga sependapat dengan Bapak pengawas. Apa ini setelah ditegur begini, ini Bapak Abdul mau buat apa? Baik, setelah mendapatkan teguran dari kepala sekolah, tentunya pastinya kita harus, nantinya saya akan bertemu lagi dengan kepala sekolah, pastinya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian saya akan menyampaikan apa sebetulnya atau apa maksud sebenarnya ketika saya memberikan atau melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai referensi yang ada. Pastinya saya akan bertemu kemudian memberikan penjelasan yang baik kepada kepala sekolah agar dia bisa memahami apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan dalam kegiatan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Pastinya dia juga pasti dulu pernah berada pada posisi yang sama seperti kita sebelum dia jadi kepala sekolah, pastinya kan dia jadi guru. Tentunya pada saat dia menggunakan satu buku saja pasti atau satu referensi saja pasti dia akan merasakan hal yang berbeda ketika dia melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan banyak referensi, sehingga kami berencana untuk bertemu dengan kepala sekolah kemudian mendiskusikan hal ini lebih lanjut lagi sehingga pada saat kunjungan berikutnya atau pada saat pengawas melakukan supervisi bisa diberikan penjelasan lebih baik lagi kepada pengawas sehingga ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan banyak referensi tersebut, pengawas tidak marah lagi, kemudian dia bisa paham dan dia bisa mengerti apa yang saya lakukan dengan menggunakan berbagai referensi yang ada atau pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Berarti ini rencana ke depannya ketemu dengan Bapak Kepala dulu kasih penjelasan begitu. Ya. Terus mungkin komitmennya, kita omong komitmen ke depan ini, kalau Bapak Abdul sudah begitu kan, maksudnya kita kan sama-sama satu pelajaran, sama-sama MGMP di sekolah. Nah ini misalnya kita biar satu bahasa keluar lah seperti itu. Komitmennya bagaimana supaya kita juga sama begitu. Nanti karena kita sudah sama-sama bikin inovasi, terus kebetulan Bapak Abdul yang ini pertama di supervisi, kemudian tanggapan dari pengawas begitu. Nah, ini komitmennya Bapak Abdul bagaimana supaya kita yang ada ini juga melakukan pembelajaran. Nanti kalau Bapak Abdul langkah seperti ini, kalau misalnya responnya ke depan baik, berarti kita juga bisa ikut seperti itu. Baik. Kalau dari saya langkah-langkah yang akan saya ambil tentunya saya akan tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai banyak referensi yang saya rangkum dalam satu modul ajar atau saya membuat bahan ajar. Kemudian selain membuat bahan ajar, mungkin kalau bisa nanti saya akan membuat satu video pembelajaran yang akan saya buat untuk bisa meningkatkan minat siswa ketika melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Kemudian selain itu juga mungkin saya akan bertemu dengan rekan-rekan yang mungkin mengasuh mata pelajaran yang sama seperti yang tadi Ibu sampaikan, ketika kita memiliki atau kita mempunyai teman dengan rekan sejawat yang mengasuh mata pelajaran yang sama, tentunya pasti akan lebih mudah ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan berbagai atau melaksanakan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan minat peserta didik ketika melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Iya, berarti sudah ya nanti tetap melakukan seperti itu. Terus Bapak Abdul juga coba bikin video pembelajaran, ya maksudnya untuk menunjukkan ini buktinya anak-anak seperti ini ketika saya bikin inovasi. Ya saya dari saya sendiri juga
kadang memang kita perlu sesuatu yang baru, Pak ya, untuk breaking breaking the past thinking. Jadi Iya, kadang-kadang kan, orang mesti tetap, berpikir yang dulu itu yang paling bagus, sementara menolak inovasi terbaru, mereka sendiri juga tidak mau belajar, lihat dulu lah ini inovasi ini baik atau tidak, tapi langsung bilang ini tidak, seperti itu. Mereka masih berpikir mereka punya yang lebih baik. iya, Eee, Terus ini Pak Abdul, kira-kira saya tanya Pak Abdul nih, Pak Abdul cerita dengan saya begini, ini sekarang Pak Abdul rasa bagaimana? Ini saya agak-agak kepo tanya Pak Abdul nih. iya, eee, terima kasih sebelumnya Ibu sudah, mau mendengarkan saya punya isi hati terkait dengan apa yang sudah terjadi pada saya. Kemudian setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya merasa lega, kemudian merasa bahagia karena apa yang selama ini menjadi keresahan saya, apa yang selama ini menjadi keluh kesah saya ini sudah bisa saya ceritakan, kemudian, eee, Ibu juga sudah mau menjadi pendengar yang baik kepada saya, kemudian mau apa, tidak tidak menghakimi saya bahwa bilang, "Oh saya salah," atau saya tidak benar dan lain sebagainya, tetapi kita sama-sama mencari solusi atau mencari jalan keluar terkait dengan persoalan yang saya hadapi. Pada dasarnya saya senang dan saya bahagia karena setelah saya menceritakan ini saya merasa lega, apa yang selama ini menjadi, eee, kegundahan saya atau selama ini menjadi keluh kesah saya itu sudah bisa saya ceritakan kepada Ibu sehingga setelah ini saya akan, melakukan kegiatan setelah menceritakan ini saya pastinya tentunya akan melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan kepada Ibu tadi itu dengan lebih baik, kemudian dengan senang dan juga, tidak ada perasaan apa-apa lagi, pokoknya lega seperti itu sehingga pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas juga, anak-anak merasa senang, saya juga merasa senang sehingga kalau tidak diceritakan itu kan pastinya yang salah itu pasti siswa. Masuk dalam kelas mulai marah-marah sembarang, tidak buat salah juga kita marah dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah cerita begini pastinya ketika kita masuk dalam kelas dan Iya. melakukan kegiatan pembelajaran itu pasti kita sudah senang dan, tidak ada rasa apa-apa lagi. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada murid itu bisa diterima, murid juga bisa senang mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Itu sudah. Senang sekali saya dengar Pak Abdul seperti itu. Saya juga sebenarnya saya juga rasa lega karena habis Pak Abdul kan pasti saya lagi yang kena supervisi itu. Setidaknya Iya, dari Pak Abdul saya belajar banyak. eh, ya kita sama-sama belajar lah. Saya juga pikir perubahan itu baik untuk anak-anak. Ini sekarang kita bukan berpikir kita sendiri sendiri, kita pikir anak-anak dulu. iya, Karena anak-anak ini bagian terpenting kita ada di sini karena mereka. Toh. iya, betul. Jadi saya juga berharap ini setelah ini Bapak Abdul tidak putus asa, motivasi tetap, semangat tetap, eh, itu ya apa ya mengimbas ke kita teman-teman guru. Terima kasih Pak Abdul sudah berbagi. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sudah mau bisa bercerita di Ibu. Selamat siang. Baik, seperti Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sudah selesai. Sama-sama. Ibu Engges sudah selesai. Sudah selesai. Oke, baik. Sekarang tugasnya observer. Baik, sekarang Baik, dalam percakapan antara coach dan coaching, di sini saya melihat bahwa sudah berhasil mengikuti langkah dalam model Tirta. Seperti coach mampu menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini langkah Tirta kan ada 4. Yang pertama itu tujuan. Ya. Saya rasa tujuannya
sudah jelas. Tujuan yang disampaikan oleh coaching dalam proses ini, model Tirta ini sudah jelas, itu dengan contoh seperti tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan coaching sudah memberikan menceritakan tentang tujuan bahwa coaching memiliki masalah terkait di supervisi. Nah, di sini saya merasa bahwa tujuannya sudah jelas. Yang berikut, identifikasi. Langkah dalam model Tirta yang kedua di situ, identifikasi. Nah, pada langkah identifikasi ini, coach sudah mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Nah, jadi di situ coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi di sini saya melihat bahwa identifikasi masalah yang dibuat ini bukan coach yang memberikan jalan keluar kepada coaching, tetapi berdasarkan pertanyaan itu coaching mampu, oh masalah saya ada di sini. Gitu. Mampu menentukan masalahnya dan mampu melihat tujuannya kemana. Dan bagian yang ketiga itu rencana aksi. Di sini rencana aksi yang diberikan oleh coaching juga sudah jelas. Sesuai dengan pertanyaannya coach tentang aksi di situ. Seperti setelah ditegur, apa yang Pak Abdul lakukan? Maka selanjutnya yang Pak Abdul lakukan adalah bertemu dengan kepala sekolah. Di sini sudah ada rencana aksi dari coaching. Nah, terkait dengan pertanyaan coach, ini coaching sudah memiliki rencana aksi. Tetapi pada tahap ini belum terlihat jelas kapan. Iya. Hanya rencananya hanya lepas begitu saja, tapi waktunya kapan Pak Abdul mau ketemu dengan kepala sekolah dan berbicara terkait hasil supervisi. Yang terakhir, tanggung jawab. Nah, di sini juga tanggung jawab sudah terlihat jelas, di mana coach mampu memberikan pertanyaan yang menggali potensi coaching. Di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian coaching menjawab pertanyaan dengan beberapa tanggung jawab. Jadi, ya ada 2 tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Itu seperti yang tadi pertama, membangun komitmen seperti dengan langkah membuat materi pembelajaran ini yang meningkatkan minat belajar siswa. Itu komitmen yang sudah diambil oleh seorang coaching. Yang kedua, komitmen yang dibuat oleh coaching di situ pada bagian yang kedua, di situ coaching berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan baik antar ini sesama MGMP, bagaimana cara untuk membuat model pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Jadi menurut saya sudah bagus, sudah pas karena sesuai dengan langkah dalam tahapan model Tirta. Tetapi di situ yang belum jelas adalah rencana aksinya kapan. Mungkin itu saja dari saya sebagai observer. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih tadi sebagai Ibu sudah menjelaskan atau memberikan terkait apa yang sudah dilakukan. Saya juga merasa seperti itu, tapi tidak ada pertanyaan yang kapan waktu yang pasti terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Sehingga karena tidak ada pertanyaan, jadi saya jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Waktunya kapan saya jawab waktunya, karena tidak ada pertanyaan terkait dengan waktu, makanya saya jawab seperti bisa. Tapi tadi saya sudah menangkap ada kata saya akan berbicara secepatnya. Tidak mungkin akan berlarut-larut. Berarti saya yang kurang menyimak. Tidak menanyakan kapan pastinya, ya eksplisit. Ya, yang tidak ini pun saya bisa tahu. Secepatnya pasti akan meluruskan. Siap.
baik. Yang di Selamat siang, Pak Guru. ya Oh, selamat siang. Bagaimana ya? Sehat? sehat Pak Guru. Puji Tuhan. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas, aman kok? Kurang aman, Pak Guru. Kenapa kurang aman? Ada masalah dalam kegiatan belajar mengajar? Iya, Pak Guru. Apa masalahnya? Apa? Bisa cerita atau sampaikan ke Pak Guru biar kita buat kira-kira masalah apa yang eh, hadapi terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas. Saya merasa ah, saya tidak nyaman begitu di kelas, Pak Guru, saat mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Karena ini Pak Guru bahasa Inggris membuka les privat. Kemudian saya tidak mengikuti les. Karena saya tidak mengikuti les, maka saat mata pelajaran bahasa Inggris, saya selalu diperlakukan berbeda dengan teman-teman saya, Pak Guru. Baik. Kira-kira alasan apa sampai Angie tidak mau ikut privat tuh? Karena masalah di rumah atau karena kesibukan makanya Angie tidak bisa ikut? Bagaimana? Bisa ceritakan supaya kita bisa dapat jalan keluar. Begini Pak Guru, saya ini tidak mengikuti les privat nih karena memang saya tidak punya kamus bahasa Inggris. Sedangkan guru mata pelajaran bahasa Inggris mengharuskan bahwa kita semua harus punya kamus. Karena saya tidak punya kamus, jadi saya tidak ikut les privat, Pak Guru. Oh begitu, karena tidak ada kamus makanya tidak ikut les privat. Ya. Baik, tentunya apa yang guru bahasa Inggris itu mungkin ada apa ya? Ada tujuan lain yang mungkin dia menerima, dia tidak bisa menyampaikannya pada Angie sehingga dia memberikan nilai yang tidak bagus kepada Angie karena tidak mengikuti les privat. Saya kira apa yang akan dilakukan untuk bagaimana bisa nanti supaya mengikuti bisa kembali ikut dalam bahasa Inggris biar bisa ikut les privat supaya tidak dapat marah atau tidak dapat nilai yang bagus saat kegiatan pembelajaran. Itu apa yang Angie akan lakukan? Pak Guru saya nih sebenarnya pengen sekali ikut les privat, tapi karena memang saya tidak punya kamus. Saya tidak punya kamus, jadi saya minder dengan kawan-kawan dong. Jadi saya ikut les privat. Kemudian saya diperlakukan tidak adil. Saya pun nilai bahasa Inggris selalu rendah, sedangkan teman-teman itu nilai tinggi. Oleh karena itu, saya mau supaya saya punya kamus, supaya saya bisa bergabung dengan teman-teman untuk ini ikut les privat. Baik, kalau Angie punya masalah seperti itu, apakah Angie sudah memberitahukan kepada orang tua atau kepada guru les karena ini terkait dengan apa yang Angie lakukan itu kepada kamu sehingga Angie tidak bisa mengikuti les privat? Kira-kira Angie sudah cerita ke guru privat atau ke orang tua? Baik Pak Guru, kalau ke guru bahasa Inggris saya sudah ceritakan, tapi guru bahasa Inggris memang tidak peduli karena menurut Pak Guru saya harus punya kamus baru bisa belajar. Terus kalau kedua orang tua memang saya belum ceritakan kepada mereka. Baik, sebaiknya Angie beritahukan dulu masalah ini ke orang tua. Beritahukan masalah ini ke orang tua sehingga orang tua bisa tahu, kemudian
nanti kalau sudah ceritakan orang tua kira-kira apa yang akan Enji lakukan. Kalau orang tua sudah tahu, kemudian apa yang Enji buat, Enji lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Ya Pak Guru, nanti saya kasih tahu orang tua sambil menunggu orang tua beli kamus, saya bisa pinjam kamus di perpustakaan untuk belajar Pak Guru. Oh, baik. Nah, kalau sudah sampaikan ke orang tua begitu berarti nanti silakan sampaikan baik-baik ke orang tua bahwa tujuan dari membeli kamus ini adalah untuk mengikuti les privat supaya bisa dapat nilai bahasa Inggris. Kalau tidak ada kamus berarti tidak ada nilai bahasa Inggris yang dikasih oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti sampaikan ke orang tua baik-baik supaya bisa di kamus. Kemudian kalau memang tidak bisa, silahkan Enji ke perpustakaan. Di sana kan ada kamus, ada banyak kamus, bisa pinjam di guru yang ada di perpustakaan itu pinjam kamus, itu bisa ikut kalau tidak ada berarti tidak bisa ikut. Kemudian kira-kira saya juga dengar tadi bahwa Enji mendapatkan nilai yang tidak bagus toh pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira apa yang bisa mengatasi masalah itu? Enji mau buat apa supaya nilai yang bahasa Inggris yang tadinya jelek baik atau bisa mendapatkan nilai bagus ketika pelajaran bahasa Inggris? Mungkin saya bisa ketemu guru bahasa Inggris, bicara baik-baik dengan guru bahasa Inggris, minta tugas tambahan supaya Pak Guru bisa memperbaiki sapu nilai. Baik, tentunya itu satu langkah yang baik ya. Jadi sudah mau bertemu dengan guru, bisa komunikasi atau mau diskusi dengan Pak Guru tentang nilai yang nanti kemudian terkait dengan selama ini mungkin tidak ikut kemudian kira-kira kapan itu bertemu dengan Pak Guru bisa diskusi terkait dengan ada itu. Rencana besok Pak Guru. Baik, rencana besok, semoga besok itu bisa dilaksanakan. Kemudian apa yang sudah Enji sampaikan itu Pak Guru hargai, semoga bisa dilaksanakan. Kemudian masalah yang bisa diselesaikan agar persoalan yang ada itu dengan tadi tidak ikut les, kemudian nilai yang pembelajaran itu bisa diselesaikan agar Enji bisa mendapatkan yang baik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian semoga kedepannya ini bisa lebih baik lagi Enji dalam itu apa yang disampaikan oleh guru itu tentunya pasti baik, tidak mungkin hal yang tidak baik ngomong untuk atau bicara, memberikan hal-hal yang baik mungkin baik sehingga yang disampaikan oleh Bapak bisa Enji ikuti, bisa dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan hasil yang dan hari nanti. Kemudian Pak Guru sangat menghargai sekali Enji punya usaha untuk bertemu dengan Bapak Guru bahasa Inggris tersebut. Semoga nanti setelah bertemu Enji kita bisa bertemu lagi, bisa terkait dengan apa yang sudah Enji lakukan, melakukan pertemuan atau diskusi dengan Pak Guru sangat menunggu Pak Guru menunggu hasil dari diskusi tersebut untuk bisa diceritakan ke Pak Guru sehingga apa yang kita diskusikan ini benar-benar ada hasilnya, kemudian kita senang dan dapat mengutipkan pembelajaran dengan baik pada saat-saat pada waktu-waktu selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Enji sudah mau berbagi dengan Pak Guru terkait dengan masalah atau terkait dengan
persoalan yang menghadapi. Semoga kita bisa saling berkomunikasi lagi dan ini bisa menceritakan hal-hal baik yang didapatkan ketika berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang penjara. Sekali lagi terima kasih ini sudah mau berinteraksi untuk kita berdiskusi sama-sama. Semoga ke depan kita bisa bertemu dan membicarakan hal seperti ini lagi. Terima kasih banyak Pak Guru sudah bisa berbagi. Ya, terima kasih. Ini sudah bisa kembali ke kelas. Ya Pak Guru, selamat siang Pak Guru. Permisi dulu. Selamat siang. Ya. Oke, selesai. Sudah. Iya, baik. Ya. Jadi selesai untuk kasus yang kedua. Baik, saya sebagai observer di sini mau menangkap sedikit tentang apa yang sudah menjadi kegiatan kita yang kedua, coaching kedua. Ini kali kedua kita praktek dan saya pikir kita sudah cukup lancar menerapkan alur tirta dalam coaching kita. Dan di sini pada kasus yang kedua pun tujuannya juga sudah jelas. Jadi memang bukan coachingnya yang datang tapi gurunya yang melihat keadaan coaching lalu bertanya. Tapi saya pikir ini tidak ada masalah sama sekali. Kemudian pada identifikasi masalahnya pun jelas di situ pertanyaan sedikit dari guru sudah bisa menghasilkan cerita panjang dari murid tentang masalah yang dihadapi. Berikut dia juga dibantu sama guru untuk melakukan sendiri. Sehingga dia juga sudah bisa berpikir tentang rencananya mau seperti apa untuk mengatasi masalahnya ini. Untuk jangka waktunya juga sudah dilakukan besok ya. Saya pikir mungkin saat anak-anak berkata besok itu bukan berarti besok itu betul-betul besok, karena dia juga butuh keberanian diri untuk bisa bicara dengan sang guru. Kemudian pada tanggung jawabnya sendiri ini yang saya masih membaca bahwa dari coach mengharapkan sekali hasil dari rencana tindak lanjut dari sang coach. Namun di sini belum ada penekanan jelas dari sang coach tentang tindak lanjutnya ke depan. Namun yang namanya anak-anak ini kan tidak mudah juga untuk kita ini harus begini bapak tunggu besok. Jadi kita butuh waktu untuk anak-anak terbiasa. Saya pikir ini sudah baik sekali, luar biasa lah. Ini perkembangan kita jadi coaching. Dan selama ini saya yakin bahwa kita selalu menjadi seperti BK, konseling, membantu menyelesaikan, tetapi tidak berusaha untuk memancing anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, sekian dari saya. Good job. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Engge. Selamat siang, siang juga Ibu Isyana. Kebetulan sekali Ibu. Ya, Ibu. Apa kabar? Ibu? Baik sudah Ibu. Syukurlah. Kebetulan sekali saya ada mau bicara dengan Ibu nih. Dari kemarin-kemarin saya ingat Ibu terus. Ya. Gimana Ibu? Begini Ibu, selama ini
sesuai pengamatan saya, yang saya lihat nih, Ibu Wisiana mereka ikut pelatihan. Nah, kalau saya boleh tahu kenapa? Karena teman-teman yang lain pada semangat ikut pelatihan, mengikuti perkembangan-perkembangan, sedangkan Ibu Wisiana masih belum mau. Aduh, itu sudah tuh Ibu. Sebenarnya nih, saya juga ingin mau itu. Tapi itu sudah tunggu waktu, saya rasa waktu tidak ada. Ini kita pulang sekolah saja sore, pulang lagi baru tambah pelatihan. Kita pulang sampai di rumah nih urusan rumah sudah tunggu Ibu. Ini coba Ibu juga bisa bayangkan, tadi kita pulang kita urus keluarga, belum bagi waktu lagi dengan urusan tetangga dan semua. Habis itu baru tambah pelatihan nih. Kita sampai waktu makan mungkin tidak ada lagi. Terus dalam rumah juga tidak. Ini ya kawan-kawan aja juga saya tidak. Ini saya masih belum. Ini saya masih banyak kegiatan nih. Ini lagi apabila mau bulan bahasa jadi panitia nih. Saya waktu tidak ada. Memang Begitu. Bapak Kepala enggak? Ya. Ada pesannya saya juga ada dengar dari kawan-kawan guru, cuma memang cari-cari waktu susah sekali Bu. Ibu, kalau pekerjaan rumah itu saya rasa kita semua di sini ibu-ibu pasti punya pekerjaan rumah. Terus masa hanya pekerjaan rumah terus ibu tidak libatkan diri ke pelatihan. Itu mengembangkan diri kita, Ibu. Dan saya rasa semua di sini pasti punya tanggung jawab yang sama baik di rumah maupun di sekolah. Tapi teman-teman lain masih punya kesempatan untuk ikut. Kenapa Ibu Diana tidak? Saya ini mau kalau pelatihan betul-betul saya fokus. Soalnya saya lihat kawan-kawan itu kan pelatihan online nih kadang-kadang di HP online tapi mereka kasih tidak aktif kamera, tidak aktif suara, tuh mereka lakukan pekerjaan lain. Jadi saya lihat itu dan tidak fokus. Nah, sementara saya mau saya pelatihan betul-betul saya fokus. Jadi saya perlu waktu yang betul-betul pas supaya saya duduk tenang-tenang, saya pelajari materi, terus nanti dia punya praktek itu saya betul-betul buat. Kalau cuma sekedar ikut pelatihan online terus saya tidak dapat apa-apa, cuma dapat sertifikat, tidak dapat ilmu, saya rasa buat saya tidak ini lagi. Mungkin saya maksud nanti pas saya dapat waktu yang baik buat saya ikut pelatihan. Begitu bisa kok Ibu. Tapi ya saya harap tuh kita semua harus bisa. Tidak pakai alasan bilang tidak bisa. Jangan pakai alasan dan rumah dan lain-lain. Karena ini pendidikan. Setiap detik saja ada perubahan, Ibu. Jadi pelatihan-pelatihan itu sangat penting. Nah, terkait dengan masalah yang Ibu sampaikan, menurut Ibu bagaimana? Bagaimana supaya Ibu bisa disempatkan diri untuk ikut pelatihan-pelatihan tersebut? Lagi Ibu, coba nanti saya ngomong dengan Bapak Abdul bantu saya dari pelatihan yang itu dia tidak makan waktu berhari-hari tuh Ibu, yang satu kali selesai begitu, 2 hari selesai begitu. Mungkin saya nanti minta tolong Bapak Abdul cari pelatihan gitu dulu. Terus untuk bilang saya cari-cari itu juga agak susah Ibu. Saya juga Ibu juga tahu sendiri saya nih teknologi nih saya juga agak-agak kurang jadi saya perlu kawan untuk bantu saya Ibu. Jadi ini kali mungkin saya minta tolong Bapak Agus. Saya tahu Bapak Agus itu paling hebat ini. Pegang-pegang laptop dong. Internet dia paling hebat. Iya Ibu. Jadi itu kan Ibu kata Bapak Agus. Ini
perkembangan pendidikan ini kita mesti ikuti. Nah, jangan anak-anak dong lebih tahu dari kita. Jadi masalah yang berkaitan dengan ini pegang-pegang laptop dong tuh, nanti ada pelatihan yang akan mengarahkan kita ke sana, Ibu. Jadi menurut Ibu, kapan Ibu mau ketemu Bapak Abdul? Sama deh ibu saya bawa Bapak Abdul dulu deh. Nanti habis ini saya cari Bapak Abdul di kelas. Cari Bapak Abdul. Mungkin Bapak Abdul keluar kelas saya omong Bapak Abdul cari-cari satu yang paling dekat lah. Dia punya jadwal dekat-dekat. Saya coba ikut satu. Baik Ibu, saya tunggu informasi baik. Soalnya saya sama-sama maju satu langkah lagi gitu. Duh, Ibu maaf ini sudah masuk di dalam juga nih Ibu. Ya ini salah satu yang bikin saya susah sekali Ibu kalau mau ikut pelatihan. Aduh, ini kalau sudah begini nih kita mau pegang mana tinggal mana Ibu. Tapi baik Ibu, Ibu mau masukkan saya terima. Terima kasih banyak Ibu. Ini baik sekali. Sebenarnya saya juga ingin berkembang sama seperti kawan-kawan ingin tahu teknologi, pegang laptop juga tidak ganjil-ganjil lagi begitu. Ya saya usaha Ibu, saya usaha dalam waktu dekat ini minta tolong kawan-kawan. Ya 1-2 pelatihan saya ikut dulu. Semoga itu dihasil baik. Iya, baik Ibu. Oke. Saya bisa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Ini saya sudah senang sekali nih Ibu, saya lega. Saya dapat dukungan ini saya suka Ibu. Ibu, saya juga senang sekali berbagi dengan Ibu. Ya Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Pak Observer silahkan. Sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih kepada dua yang sudah melakukan praktik coaching yang baru selesai. Terima kasih sudah melakukan praktik yang baik. Di sini saya sebagai observer terkait dengan apa yang sudah dipraktikkan oleh kedua tadi. Secara garis besar alur yang dipakai kita itu sudah mulai terlihat dalam praktik coaching, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga sudah mulai terlihat pada saat kegiatan coaching berlangsung. Kemudian kita lihat dari yang pertama yaitu tujuan, di mana coach memberikan pertanyaan atau melakukan percakapan terkait dengan soalan yang dihadapi oleh coach, terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh coach, dan juga coach menanggapinya dengan menceritakan apa yang dialami oleh dirinya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, itu juga di sini coach sudah memberikan atau menanyakan tentang apa yang akan dilakukan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh si coach itu. Jadi Bu Angel sudah menanyakan kira-kira apa persoalan yang dihadapi oleh ibu ini terkait dengan mengapa sampai dia tidak kegiatan yang dilakukan pihak sekolah. Dan juga pada bagian yang ketiga itu ada rencana aksi. Rencana aksi itu juga ditanyakan apa yang akan dilakukan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh ibu. Kira-kira tindakan apa yang akan diambil oleh ibu ini untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Tapi di sini coach sudah memberikan pertanyaan berbobot
kemudian pertanyaan tersebut dijawab sendiri, dan juga nanti dari jawaban itu akan dilakukan sendiri oleh si coach melalui bentuk tanggung jawab itu, tanggung jawab yang akan dilakukan terkait dengan tindakan yang nanti akan diambil oleh si coach. Jadi secara garis besar atau secara keseluruhan apa yang sudah dipraktikkan tadi itu sudah dari pandangan saya atau menurut kacamata dari kacamata saya sudah memenuhi alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.